Asyifa Tahfiz School Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqamah. Para santriku yang tercinta, para penghafal Al-Quran, para mujahid, ya, di saat ini orang-orang yang berjihad fisabilillah adalah antum-antum, ya, antum-antum. Orang-orang yang tengah memperjuangkan agama Allah adalah kalian. Kenapa? Karena kalian tengah ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahlul Al-Quran. Mudah apa tidak? Tidak mudah. Kalau dikatakan sepertinya kok mudah ya, antum tinggal menghafal saja, tinggal baca dan hafalkan. Ternyata hal tersebut tidaklah mudah, ya, bukan hal yang mudah menghafal Al-Quran itu. Maka subhanallah, antum sudah bangun sebelum sahur, kemudian sahur, ya, kemudian setelah itu tidak tidur, ya, dilanjutkan dengan menghafal Al-Quran. Ini adalah subhanallah. Banyak di antara teman-teman kalian mungkin yang seusia dengan kalian, setelah sahur dan setelah sholat subuh ngapain? Tidur. Nikmat sekali. Ini sebagian ada yang ngantuk, ya. Ya, antum siapa nih ngantuk? Ini nih, yang nunduk nih, masya Allah. Salman, sini, ya, di depan, masya Allah, ya. Sebagian kalian mungkin merasa lelah, merasa capek dan merasa jenuh, ya, tetapi itu bagian dari perjuangan. Yang namanya berjuang itu enak apa tidak? Tidak ada enak. Tidak ada berjuang itu enak, santai gitu, nggak ada. Namanya juga berjuang, mengerahkan semua kemampuan. Nah, di antaranya apa? Pengennya tidur, tapi kalian tidak tidur, memaksakan diri kalian untuk menghafal Quran. Inilah yang namanya mengerahkan kemampuan kalian untuk mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kalian. Maka pada kesempatan kali ini, ya, 3 hal yang bisa membuat kalian mudah menghafal Al-Quran. 3 hal saja. 3 apa? Berapa hal? 3 hal yang menjadikan kalian bisa hafal Al-Quran. Mana yang sudah 30 juz? Belum ada. 15? 15. Salman berapa? 11. Ali berapa? 6. Fikri berapa? 6. Adit. Wah, lihat kantong dulu. Berapa? Hah? 16. 15. Masya Allah. Antum? 10. Subhanallah. Haris berapa? 9. Masya Allah, ya. 3 hal yang menjadikan kalian mudah menghafal Al-Quran. Pertama, ingat. Pertama, niat dan tujuan.
niat dan tujuan. Ya, niat kalian apa? Tujuan kalian apa? Kalau seseorang itu punya niat yang kuat, punya tujuan yang jelas, maka dia akan benar-benar komitmen dalam meraih niat dan tujuannya itu. Ya. Nah, tidak mungkin niat kalian kuat untuk menghafal Al-Quran kalau kalian tidak termotivasi. Nah, makanya kalian harus bisa memotivasi kalian sendiri. Ya Allah, orang tuaku, ya Allah, ingin sekali aku hafal Al-Quran. Ingin sekali orang tuaku, aku dekat dengan Al-Quran ini, ya Allah. Maka aku ingin membuat kedua orang tuaku bangga. Aku ingin sekali membuat kedua orang tuaku bangga. Maka jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mudah dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau kalian tidak punya motivasi ini, ya, kalian sulit untuk menghafal Quran. Ya, ngasal gitu saja. Maka kalian harus berpikir, apa motivasi saya berada di sini? Apa motivasi saya membaca Al-Quran? Apa motivasi saya menghafal Al-Quran? Ya, ikhwani fiddin azakumullah, Ustaz Imam sering mengulang, tidak lepas atau tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang. Kalau kalian ingin kuat, ya, atau kalau kalian merasa pengen jatuh, Ustaz, saya nggak kuat kayaknya, saya udah sulit sepertinya. Ingat, ada 1000 alasan kalian untuk menyerah. Cari satu alasan yang membuat kalian bisa bertahan. Apa coba? Alasan yang membuat kalian bisa bertahan di sini. Ya, itu yang membuat kalian kuat. Apa? Oh, orang tua saya. Ya. Lebih bagus lagi, oh ya Allah, nanti di surga nanti atau di akhirat nanti aku ingin menjadi orang-orang terdekat dengan Allah. Begitu. Sehingga dengan alasan itulah kalian kuat. Ya. Aku ingin memberikan kebaikan kepada kedua orang tuaku. Aku ingin memahami hukum-hukum Allah dan tidak mungkin kalau aku tidak hafal Quran. Aku harus hafal Quran. Dengan alasan-alasan seperti tadi, kalian bisa kuat. Perkara kedua yang membuat kalian, ya, menghafal Al-Quran adalah cara. Ingat, lagi-lagi, niat sudah kuat, caranya salah. Insya Allah saya siap hafal Quran. Sekaligus, misalkan, 1 juz, ngapalin, besoknya capek. Gaspol, hari ini saya mau hafal Quran, besoknya apa? Capek. Cara. Kalian kalau makan sekaligus, buka puasa, ada kolak, ada es campur, gorengan, korma, apalagi burger ya, telur gulung, Masya Allah. Kalian habiskan semua itu dalam satu waktu buka puasa. Kormanya, telur gulung ini semua, gulak. Sholat maghrib, ya, saatnya kalian makan berat, bisa nggak? Udah kenyang anak. Akhirnya makanannya habis atau tidak? Nggak habis karena sudah kenyang di waktu maghrib. Di waktu buka puasa. Sama ketika kalian menghafal Quran, ingat, caranya yang paling efektif adalah lakukan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Sedikit demi sedikit.
ayatan. Satu ayat. Lakukan itu. Ya. Jangan kalian ngegaspol duluan. Seperti kalian makan saja, jangan langsung sekaligus. Sedikit. Minum sedikit. Sama menghafal pun caranya adalah apa? Ayatan. Sedikit demi sedikit. Saya hanya sanggup 2 ayat saja sehari. Lakukan itu. Ya, Fawas. Antum 2 ayat sehari. Lakukan saja. Aduh, kayaknya saya sanggup lebih deh. Cukup 2 ayat dulu. Konsisten dulu. 2 ayat dulu. Ulang 10 kali, 20 kali ayat tersebut. 30 kali diulang-ulang. Sabar, jangan dulu pindah. Kadang-kadang penyakit kita adalah tidak bisa menahan hawa nafsu kita, pengen cepat pindah ke ayat berikutnya. Minta izin ke ustadz pengampu halaqah, ustadz boleh nggak saya pindah? Kalau misalkan ustadz bilang, oh boleh, Anda sudah mutqin pada ayat ini, maka barulah kita pindah. Seperti itu menghafal Quran. Ya, jangan terburu-buru, sabar. Orang-orang yang sekarang, saya minta nih, Salman berapa kamu? Berapa juz? 11 juz. Orang-orang yang mungkin ya juznya sudah tinggi-tinggi, itu saya yakin dia cara menghafalnya pelan-pelan. Ya. Yang penting apa? Mutqin, baik. Ya. Yang penting apa tadi? Baik. Cara yang ketiga adalah kalau ini tidak dilakukan, selesai sudah. Apa? Siapa yang bisa nebak? Hah? Yang ketiga apa? Oke. Salah satunya disiplin. Yang ketiga apa? Disiplin. Cita-cita besar tanpa disiplin hanyalah omong besar. Antum punya cita-cita besar, tapi tidak diiringi oleh kedisiplinan, itu hanyalah apa? Omong besar. Nggak mungkin bisa tercapai. Disiplin itu apa? Konsisten dalam meraih tujuan antum. Ya harus disiplin. Antum punya tujuan untuk menghafal Quran. Kenapa waktu antum habis untuk main bola? Antum punya tujuan menghafal Quran. Kenapa waktu antum habis untuk main game? Itu berarti disiplin apa tidak? Tidak. Main bola penting untuk olahraga. Basket bola penting. Tetapi jangan sampai waktu kita habis, ya, sekian puluh persennya habis untuk olahraga, menghafal Quran hanya sekian persen. Ini berarti nggak disiplin. Ya, pengennya menghafal Quran, tapi waktu antum habis untuk apa? Untuk bermain dengan temannya, untuk ngobrol dengan temannya. Bagaimana antum bisa menghafal Quran? Disiplin itu adalah fokus untuk meraih apa yang antum inginkan dan berani mengatakan tidak ketika ada ajakan-ajakan yang bisa merusak tujuan antum. Sorry, aku lagi punya menghafal Quran. Bro, main yuk bro. Mabar bro. Di mana? Depan Indomaret. Kata Ali ke Abid. Apa kata Abid? Sorry. Saya masih ada hafalan yang belum selesai. Begitu. Fawas ngajak Salman. Man. Woi. Main yuk. Di mana? Di rumah aneh. Lagi aman nih, Abi sama Umi aneh nggak ada. Aha. Kalau Salman disiplin, dia akan bilang ke Fawas, bagaimana kalau kita saling murojaah bareng? Gitu. Tiba-tiba ketemu Fawas bawa Quran, Salmannya bawa HP. Loh, kata Fawas, katanya murojaah lagi maksudnya gitu. Aduh, sama aja. Ya. Harus dijawab, Afwan, ana masih ada hafalan yang kurang ini.
Jadi seperti itu. Kalau orang disiplin, ya ketika waktunya dia belajar, belajar. Waktunya dia bermain, gunakan. Ya dalam artian olahraga, gunakan itu dengan baik. Ya, orang yang disiplin luar biasa sekali. Mungkin sebagian akan membenci ini orang kok apa-apa nggak mau, so alim banget. Bukan seperti itu. Mungkin dia punya tujuan yang belum bisa dicapai. Di antara kalian ini masih belum, ya masih jauh lah. Jangan, aneh udah hafal ini. Jangan. Tujuan kalian di sini apa? Menghafal Quran jelas. Ya, yang belum tercapai 30 juz ya harus disiplin. Orang yang sudah mencapai 30 juz harus disiplin dalam murojaah. Ya. Orang kalau sudah tidak ada disiplin konsisten, selesai sudah. Tiap hari harus berikan porsi waktu antum untuk menghafal Quran minimal 6 jam misalkan. Sudah konsisten di 6 jam. Ya. Di mahar kita nih berapa jam? Kita hitung ya. Kita hitung. Ba'da subuh 1 jam, oke? Ya. Waktu halaqah berapa jam? 2 jam. 3 jam, oke? Ba'da zuhur. Ada? Tidak ada. Ada nggak? Hah? Adalah setengah jam. Ya, 2 jam, 3 jam setengah. Ba'da asar 1 jam, 4 jam setengah. Subhanallah. Ba'da isya berapa jam itu? Ada waktu yang begitu luas. Bisa 2 jam, 6 jam setengah. Waktu kita itu sebenarnya kalau antum pakai, subhanallah, 6 jam antum habiskan 2 baris. Mungkin apa enggak? 3 baris mungkin enggak? 3 baris. 4 baris. 5 baris. 6 baris. 7 baris. 7 baris. 6 jam setengah. Subhanallah. 7 baris itu setengah juz, teman-teman sekalian. 1 juz itu, 1 juz, ya. Itu berapa baris? 14 atau 15? 7 baris itu setengah juz. Ya, setengah apa? Setengah halaman. Ya, 1 juz itu berapa halaman? 20 halaman. Betul? Kalau 20 halaman, sehari setengah halaman dalam kurun waktu 6 jam, dalam waktu 40 hari kalian hafal berapa? 1 juz. 40 hari 1 juz. Tapi uniknya Quran ya, uniknya apa uniknya Al-Quran? Dia gampang gampang diambil, dihafal, tapi dia pun gampang apa? Gampang lepas, gampang pergi. Biasanya kalau kita tidak fokus. Kalau antum tidak fokus, ya kalau antum tidak fokus, selesai. Antum menghafal Quran sambil ada HP di sini. Oh, diam dulu ah. Ngapain lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Telepon sama Ali. Bro, itu Anda udah login. Ayo langsung bareng. Waduh. Ya, gimana mau fokus nanti? Ya. Nah, untuk fokus, ya, hal-hal yang bisa merusak hafalan antum adalah antum ya melakukan hal-hal yang merusak fokus antum. Pikiran antum. Di antaranya adalah game, itu merusak pikiran. Sehingga bagaimana antum bisa menghafal dengan mungkin kalau ya antum habiskan waktu antum untuk bermain game. Jadi 3 hal. Pertama apa tadi? Niat yang kuat. Yang kedua, cara yang benar. Yang ketiga apa? Disiplin. Saya kira ini yang Anda sampaikan. Selamat ya, antum-antum sudah Allah pilih untuk menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan apa yang antum inginkan, orang tua antum inginkan, Allah mudahkan untuk mencapainya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.